اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita bisa melanjutkan majlis Al-Arba'un Al-Masjidiyah yang beberapa hari yang lalu kita liburkan karena ada suatu uzur ya. Dan sekarang kita sebelum melanjutkan hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-12, maka sebagaimana biasanya kita ulangi dulu 5 hadis yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu dari hadis yang ke-6. Dalam hadis yang ke-6 ini disebutkan satu langkah kaki ke masjid menyebabkan ditinggikan derajat dan digugurkan dosa. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan ditambahkan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti satu langkah kaki ke masjid menghasilkan 3 kebaikan sekaligus. Kemudian hadis yang ke-7 disebutkan di sini wasultanihil qadim, dan qadim diperselisihkan oleh para ulama apakah termasuk asma Allah atau tidak. Karena itu untuk kehati-hatian sebaiknya tidak kita gunakan al-qadim sebagai asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-8, kisahnya Sulaik al-Ghatafani yang datang terlambat pada hari Jumat. Setelah dia duduk disuruh berdiri oleh Nabi, kemudian disuruh sholat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwa mazhab yang sesuai hadis adalah sholat tahiyatul masjid tetap disyariatkan meskipun khutbah Jumat sudah berlangsung. Maka hadis ini sekaligus sebagai penolakan terhadap mazhab Maliki yang mereka berpendapat kalau sudah khutbah Jumat maka tidak ada tahiyatul masjid. Hadis yang ke-9 tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungannya. Nah, kata-kata naungannya ini maksudnya adalah naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain fi dhilli arsyihi. Kemudian kata-kata 7 ini bukan membatasi, karena ternyata Imam Suyuti berhasil mengumpulkan 70 golongan yang mereka semuanya mendapatkan fadilah tersebut. Hadis yang ke-10, 4 rakaat sebelum zuhur tanpa salam. Melakukan 4 rakaat salat sunnah ini ada 3 cara. Langsung 4 boleh sebagaimana dalam hadis ini. 2 rakaat kemudian tahiyat awal, kemudian baru 2 rakaat lagi tahiyat akhir, boleh sebagaimana hadis yang ke-11. Boleh juga langsung 4 rakaat sebagaimana dalam salat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis Aisyah. Kemudian hadis yang ke-11, kata-kata salam kepada malaikat itu maksudnya adalah tasyahud awal. Tasyahud awal disebut salam kepada malaikat. Kenapa? Karena di dalam tasyahud awal kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, para malaikat itu sudah termasuk ibadillahi sholihin. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-12. Al-hadithu tsani asyar. Hadis yang ke-12. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fi yaumin, mendatangi saya pada suatu hari, ba'dal asri, setelah asar, illa kecuali shalla, beliau melakukan salat rakaataini, 2 rakaat salat sunnah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah asar. Dan ini hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena itu para ulama berselisih pendapat apakah disyariatkan salat sunnah setelah asar ataukah tidak. Menurut mayoritas para ulama tidak disyariatkan. Menurut sebagian kecil ulama disyariatkan karena berdasarkan hadis ini, hadis yang sahih. Saya pribadi mengikuti pendapat yang mengatakan
disyariatkan salat sunnah setelah asar, meskipun tidak ditekankan atau sangat disarankan ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anis salati ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha melarang anis salat ba'dal asar setelah asar, illa kecuali wasyamsu murtafi'ah, matahari masih tinggi alias masih putih. Jadi waktu ba'da asar itu dibagi dua. Ketika mataharinya masih putih, ini masih disyariatkan salat sunnah. Begitu mataharinya sudah kuning, maka disinilah sudah tidak disyariatkan salat sunnah. Maka hadis-hadis yang melarang salat ba'da asar itu dibatasi dengan hadis ini atau dijelaskan dengan hadis ini. Karena kaidahnya mengatakan hadis yang mutlak dipahami dengan hadis yang muqayyad. Nah, hadis yang mutlak yaitu hadis yang mengatakan ba'da asar dilarang salat. Sementara hadis yang muqayyad mengatakan kecuali kalau matahari masih putih atau masih tinggi. Karena itulah Imam Abu Dawud menulis bab untuk hadis ini, babu man rakhasa fihima idza kanat syamsu murtafi'ah. Bab pendapat orang yang membolehkan 2 rakaat salat sunnah setelah asar apabila matahari masih putih. Dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Hazm, demikian juga Al-Albani maupun yang lain-lainnya, karena hadisnya sahih. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam masalah ini ada juga hadis disebutkan dalam Bulughul Maram bahwa asal muasalnya kenapa Nabi itu salat ba'da asar itu adalah suatu hari beliau belum sempat salat sunnah ba'da zuhur karena suatu kesibukan. Nah, maka akhirnya beliau menggantinya setelah asar. Nah, maka Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami juga boleh melakukannya atau menggantinya setelah asar?" Maka beliau mengatakan, "Tidak." Maka hadis itu dijadikan dalil bahwa salat asar setelah asar ini hanya khusus bagi Rasulullah SAW. Tapi hadis itu derajatnya dhaif, riwayat Imam Ahmad. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tidak ada kata-kata Ummu Salamah, apakah kami juga melakukannya, dan dijawab oleh Nabi, tidak, kalian tidak melakukannya. Tidak ada tambahan tersebut. Maka ringkasnya masalah khilafiyah ini yang saya cenderungi adalah boleh salat sunnah setelah asar selama matahari belum kuning. Kita lanjutkan al-hadits tsalits asyar, hadis yang ke-13. An Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Ujrah, an abihi dari bapaknya yaitu Ishaq, an jaddihi dari kakeknya yaitu Ka'b bin Ujrah, dan itulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi ata masjid Bani Abdil Ashhal, mendatangi masjidnya Bani Abdil Ashhal, fasalla fihi al-maghriba, lalu beliau salat padanya salat maghrib. Falamma qadaw salatahum, maka tatkala mereka sudah menyelesaikan salat mereka, ra'ahum yusabbihuna, Nabi melihat mereka melakukan salat sunnah ba'daha setelah maghrib. Faqala, maka Nabi bersabda, hadhihi, ini yaitu salat sunnah ba'diyah maghrib, salatul buyuti, adalah salat-salatnya rumah, yaitu lebih bagusnya dilakukan di rumah. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini perlu diketahui oleh para jamaah masjid, karena banyak di antara mereka yang salat sunnah ba'da maghrib di masjid, sementara lebih utama salat sunnah ba'da maghrib itu di rumah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nabi menyebutnya sebagai salatul buyut, salat rumah. Kecuali kalau kita tidak pulang dari masjid, ya, maka tentu saja salat sunnah ba'diyah kita lakukan di masjid. Misalnya ba'da maghrib sampai Isya itu ada pengajian. Nah, kita hadir di situ untuk mendengarkan pengajian. Nah, maka tentu saja sholat ba'diyahnya kita lakukan di masjid. Karena itu hadis-hadis seperti ini saya kumpulkan dalam rangka supaya dibacakan oleh para ta'mir masjid kepada para jemaah. Nah, sehingga masjid ini tidak hanya tempat berkumpul untuk sholat saja, tapi juga tempat berkumpul untuk menambah ilmu, sehingga mereka paham apa yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama disebutkan di sini Masjid Bani Abdil Ashhal,
menunjukkan bolehnya masjid disebut dengan suatu nama. Ini nama Masjid Bani Abdul Ashhal karena masjidnya berada di kampung mereka, kampung Bani Abdul Ashhal. Maka tidak ada masalah kalau masjid disebut Masjid Solo karena dia berada di Solo ya. Atau dikasih nama yang membedakan Masjid Nurul Hidayah atau Masjid Al-Abror, nggak ada masalah untuk membedakan antara satu masjid dengan masjid-masjid yang lainnya. Faedah berikutnya, yusabbihun, mereka melakukan sholat sunnah. Jadi tasbih itu nama lain dari sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah disebut tasbih? Karena di dalam sholat sunnah ada tasbih. Bukankah sholat wajib juga ada tasbihnya? Betul. Tetapi sholat sunnah disebut tasbih karena tasbih juga hukumnya sunnah di dalam sholat tersebut. Maka kalau ada seseorang sholat tanpa membaca tasbih, sholatnya masih sah karena hukumnya sunnah. Nah, maka karena tasbih itu hukumnya sunnah di dalam sholat, maka sholat sunnah pun disebut dengan istilah tasbih juga. Faedah terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa sholat ba'da maghrib sebaiknya di rumah. Tetapi sebenarnya tidak khusus untuk sholat ba'da maghrib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadara ahadukumus salata fi masjidih." Kalau seseorang sudah menghadiri salat di masjid, yaitu salat 5 waktu, "Falyaj'al li baitihi nasiban min salatih." Hendaklah dia menjadikan untuk rumahnya satu bagian dari salatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Karena Allah akan menjadikan di rumahnya dari sebab salatnya tadi ada kebaikan. Nah, maka hadis ini mencakup semua salat 5 waktu ya. Hadara ahadukumus salah fi masjidih. Setelah salat zuhur misalnya, pulang ke rumah kemudian salat sunnahnya di rumah dan seterusnya. Kita lanjutkan al-hadits rabi' asyar, hadis yang ke-14. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala shallaina kami salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba, salat maghrib. Faraja'a, maka pulanglah man raja', orang yang pulang. Wa aqaba, dan ta'qiblah man aqaba, orang yang ta'qib. Ta'qib itu adalah duduk di masjid selesai salat 5 waktu. Itu namanya ta'qib. Nah, di sini ta'qibnya dari maghrib sampai isya. Faja'a, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an, dengan cepat. Qad hafazahun nafas. Sungguh beliau sudah terengah-engah. Waqad hasara, dan sungguh beliau telah menyingkap an rukbatayhi, dari kedua lutut beliau. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru, bergembiralah kalian, hadza rabbukum, ini Rabb kalian, qad fataha, sungguh telah membuka, baban min abwabis sama, satu pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaikah, Allah membanggakan terhadap kalian di hadapan para malaikatnya. Yaqul, yaitu Allah mengatakan, ungzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku ini. Qad qadau faridah, mereka sudah melakukan satu amalan fardu, yaitu salat maghrib. Wahum yantadhiruna ukhra, sementara mereka menunggu salat fardu yang lain, yaitu salat isya. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis nomor 14 ini perlu saya kasih tanda merah saking pentingnya. Dan ini sangat bagus seandainya semua takmir masjid memberitahukan kepada para jamaah, sehingga semuanya paham bahwasanya pada maghrib sampai isya ini bukan waktu yang biasa. Bahkan dalam satu riwayat dari Salman Al-Farisi dikatakan, ahyu ma bainal isya'ain, hidupkanlah waktu antara dua isya, yaitu antara maghrib dengan isya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka paling bagus kalau kita pada maghrib sampai isya tidak pulang dari masjid, tetapi kita beribadah di masjid. Nah, kalau itu bisa dikelola oleh takmir masjid dengan mengadakan satu majelis ilmu, sangat bagus. Atau mengadakan majelis tadarus misalnya, sangat bagus. Kalaupun takmir tidak mengadakan apa-apa, maka kita bisa membaca Al-Quran sendiri-sendiri. Dan kalau banyak yang melakukan, maka insya Allah kita semangat. Biasanya tidak semangat kalau sendirian. Tetapi begitu ada orang lain yang juga mengamalkan seperti yang kita amalkan, apalagi seluruh masjid atau kebanyakan dari ahli masjid melakukan, maka insya Allah kita jadi semangat.
Itulah fadilah ta'qib, yaitu duduk di masjid pada maghrib sampai isya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan hadis inilah saya mengadakan majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ba'da maghrib sampai isya. Sudah saya mulai dari tahun 2010, baik di Klaten waktu itu maupun di Solo, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan tahun 2021, berarti sudah 11 tahun ya. Dan alhamdulillah, dulu baru saya tawar-tawarkan kepada para takmir, ini ada satu hadis yang sangat penting. Maka hendaklah kalau bisa kita adakan majelis ilmu ba'da maghrib sampai isya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tidak perlu menawar-nawarkan lagi. Dari setiap harinya saya sudah mengisi kajian ba'da maghrib, dalam satu pekan tidak ada yang libur. Alhamdulillah, ini berarti apa yang saya tawarkan dulu sudah berhasil. Banyak para takmir masjid yang memahami hadis ini, kemudian mereka semangat untuk mengadakan majelis ilmu ba'da maghrib di masjid-masjid masing-masing. Nah, silahkan di masjid kita yang belum ada pengajian ba'da maghrib, kita cari ustadz yang paling dekat di rumah dengan rumah kita, atau ustadz yang sholat di masjid tersebut, ya, kemudian kita adakan majelis ilmu bersama beliau, atau kita adakan majelis tadarus Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan fadilah yang besar dari hadis ini. Fadilahnya apa? Allah Subhanahu wa taala yubahi bikumul malaikah, membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Maka kita jadi terkenal di langit kalau kita melakukan ibadah ini pada maghrib sampai isya di masjid untuk ibadah, tilawah dan sebagainya. Fadilah yang kedua, fataha baban min abwabis sama. Pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya pintu langit kalau dibuka? Apakah kita bisa naik ke langit? Tidak. Tapi pintu langit kalau dibuka, maka doa lebih mustajab. Sebagaimana kita temukan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wastujiba ad-du'a'u idza nadal munadi, apabila telah dikumandangkan azan oleh seorang yang azan, futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit, wastujiba ad-du'a, dan dikabulkanlah doa. Hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Umamah, derajatnya sahih. Nah, maka fungsinya dibuka pintu langit ini menyebabkan kita kalau berdoa lebih cepat mustajab. Maka sambil kita ibadah di masjid pada maghrib sampai isya, sambil ibadah kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang merupakan keperluan kita, terutama kita mohon kepada Allah jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad. Baik, kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan Rasulullah masuk ke masjid dengan musri'an, dengan bercepat-cepat, menunjukkan bolehnya cepat-cepat atau tergesa-gesa ketika ada suatu keperluan yang mengharuskannya. Disebutkan juga an rukbatayh, beliau menyingkap lututnya, menunjukkan bahwa lutut laki-laki bukan termasuk aurat. Adapun yang aurat adalah di atasnya lutut, yaitu paha. Maka bawah paha, yaitu lutut, sudah bukan aurat lagi. Kemudian absyiru, bergembiralah kalian, menunjukkan disyariatkannya memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Kita lanjutkan hadis yang ke-15. Al-hadithul khamis asyar, hadis yang ke-15. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ila al-masjid, barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid, la yuridu, dia tidak menghendaki, illa kecuali ayyata'allama khairan, untuk mempelajari suatu kebaikan, yaitu ilmu agama, au yu'allimah, atau mengajarkan kebaikan tersebut, kana lahu, ada bagi dia, ka ajri hajjin, seperti pahalanya orang yang haji, taman hajjatuhu. Di sini salah tulis ya, hajjata mestinya hajjatu. Taman sempurna hajjatuhu, hajinya tersebut. Hadis rawahu Tabarani fil Kabir, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Kabir, wa rijaluhu muwaththaquna kulluhum, dan rawi-rawinya dinilai thiqat semuanya. Hadis ini derajatnya hasan. Menunjukkan fadilah kita pergi ke masjid untuk salah satu dari dua hal, mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Dan di sini disebutkan ghada, ya, berpagi-pagi. Tetapi sebenarnya hukum hadis ini atau fadilah yang disebutkan dalam hadis ini tidak hanya pada waktu pagi saja. Andaikan ada pengajian pada maghrib,
maka hukumnya sama atau fadilahnya sama. Apabila ada pengajian ba'da asar, fadilahnya sama. Maka dalam bahasa Arab kata-kata ghoda itu arti asalnya memang pergi pada waktu pagi. Tetapi kemudian kata-kata ini digunakan oleh orang Arab untuk menyebutkan pergi secara mutlak. Baik itu siang hari maupun sore hari maupun malam hari sama saja. Sehingga termasuk di sini juga ghoda ini tidak harus pada waktu pagi hari. Ya. Memang waktu pagi hari pada subuh ini waktu yang lebih utama daripada waktu-waktu yang lain karena dia merupakan waktu berkah. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perawi hadis ini adalah Abu Umamah. Dan Abu Umamah ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal banyak zikir. Karena dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Umamah ini sedang menggerak-gerakkan bibir. Maka ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Malaka ya Abu Umamah? Kamu lagi ngapain, wahai Abu Umamah?" Maka Abu Umamah mengatakan, "Alqurullah, saya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada Abu Umamah satu wirid yang apabila dibaca satu kali saja, maka wirid tersebut lebih utama pahalanya daripada zikir sepanjang siang dan malam 24 jam. Dan itu sudah pernah kita sampaikan, sehingga tidak perlu kita tampilkan lagi. Nah, maka sangat bagus kalau kita membaca wirid Abu Umamah tersebut karena pahalanya yang sangat besar. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan, ia ta'allam khairan aw yu'allimah. Mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Berarti derajatnya sama antara orang yang mendengarkan ilmu maupun yang menyampaikan ilmu. Yaitu sama-sama mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini, pulang membawa pahala haji yang hajinya sempurna. Karena itu, kita datang ke majelis ilmu, tidak ada masalah kita mendengarkan, dan tidak ada masalah juga kita yang disuruh berbicara, karena semuanya mendapatkan fadilah yang sama. Adapun hadis yang mengatakan bahwa yang belajar maupun yang mengajar itu adalah syarikani fil ajr, itu berserikat dalam pahala, nah itu memang hadisnya dhaif meskipun maknanya sahih. Al-alim, orang yang belajar, orang yang mengajar, wal muta'allim, dan orang yang belajar, syarikani fil khair, keduanya berserikat dalam kebaikan. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Demikian juga al-alim, orang yang berilmu atau mengajar, wal muta'allim, dan orang yang belajar, syarikani fil ajr, keduanya berserikat dalam pahala. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya juga dhaif. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, isinya benar karena sesuai dengan hadis yang sedang kita baca ini, bahwa kedua-duanya mendapatkan fadilah yang sama. Demikian juga hadis yang akan kita baca nanti nomor 16, ini juga menguatkan makna tersebut. Kemudian faedah berikutnya, ka'ajri hajjin taman hajjatuhu, mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna hajinya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menutup suatu pintu rahmatnya kepada hamba, Allah sudah membuka pintu rahmat yang lain untuk dia. Apa maksudnya? Maksudnya gini, tidak semua kita bisa melakukan ibadah haji. Orang-orang kaya saja yang bisa melakukan ibadah haji, atau orang-orang yang mendapatkan rezeki nomplok saja yang bisa mendapatkan haji. Mungkin dia nggak kaya tetapi dihajikan oleh orang lain. Tetapi bagi kita-kita yang tidak mampu haji, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi, ya, suatu amalan yang sangat mudah yang pahalanya seperti haji. Nah, itulah makna apabila Allah tutup pintu rahmat, satu pintu rahmat kepada hamba, Allah sudah buka pintu rahmat yang lain. Tinggal dia bisa mau masuk atau tidak. Semakna dengan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hijrah. Setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada lagi hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Nah, sehingga sahabat-sahabat yang pengen mendapatkan fadilah hijrah, mereka jadi merasa iri dengan orang-orang yang sudah bisa melakukan ibadah hijrah karena fadilahnya sangat besar. Nah, maka Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, walakin jihadun wa niyah, akan tetapi adanya adalah jihad dan niat yang baik. Artinya untuk mendapatkan fadilah hijrah yang sudah didapatkan oleh orang-orang yang melakukannya, kita-kita yang tidak melakukan hijrah,
bisa menggantinya dengan dua amalan ini, maka fadilahnya sama dengan fadilah melakukan hijrah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang, dan juga niat yang baik dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Aktivitas mengajar, aktivitas belajar, aktivitas makan, aktivitas mengeluarkan uang untuk keseharian kita, dan sebagainya. Kita niatkan kebaikan semuanya supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang terakhir, al-hadits sadis asyar, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man jaa, barang siapa yang datang masjidi hadza, ke masjidku ini, lam ya'tihi, dia tidak mendatanginya, illa li khairin, kecuali untuk kebaikan, yata'allamu, yang dia mempelajarinya, au yu'allimu, atau dia mengajarkannya, sama saja. Fahuwa, maka dia itu bimangzilati, setingkat al-mujahidi, orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Wa man jaa, dan barang siapa yang datang li ghairi dzalika, untuk selain itu, fahuwa, maka dia itu bimangzilati rajul, seperti kedudukan seorang laki-laki yang duru, dia melihat, ila, kepada mata'i ghairihi, barang milik orang lain, benda milik orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa fi zawaid, dan disebutkan dalam kitab Zawaid, isnaduhu sahih, sanad hadis ini sahih, ala syarti Muslim, sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, yaitu fadilah datang ke masjid dalam rangka mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Kalau dalam hadis sebelumnya disebutkan fadilahnya seperti haji yang sempurna, maka pada hadis ini disebutkan fadilahnya seperti mujahid fi sabilillah. Jadi fadilahnya dua tersebut, mendapatkan pahala haji dan juga setingkat dengan jihad fi sabilillah. Padahal jihad itu adalah perkara paling tinggi dalam agama Islam ini. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, wa dzirwatu sanamihil jihad, dan puncak dari amalan Islam itu adalah jihad. La yanaluhu illa afdaluhum, tidaklah mencapai jihad kecuali orang yang paling utama di antara mereka. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Tetapi hadis itu sahih tanpa tambahan akhir. Jadi sahih dengan kalimat wa dzirwatu sanamihil jihad. Sudah, ya. Tidak ada tambahan, la yanaluhu illa afdaluhum. Dan puncak dari amalan Islam adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya sahih. Karena itu kalau mencari ilmu setingkat dengan mujahid fi sabilillah, artinya mencari ilmu dan juga mengajarkan ilmu itu termasuk tingkatan tinggi sekali di dalam agama Islam. Dan memang ilmu, menyampaikan ilmu maupun mempelajari ilmu ini butuh pengorbanan, sebagaimana jihad butuh pengorbanan. Orang dari rumahnya menuju ke majelis ilmu ini butuh pengorbanan. Kalau dia tidak mau berkorban, baik itu waktunya atau bensinnya atau motornya, dia tidak akan datang ke pengajian tersebut. Nah, maka sepantasnya lah kalau disamakan setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Dan kita temukan memang di dalam Al-Quran bahwa mempelajari ilmu itu setingkat mujahid fi sabilillah. Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepantasnya orang beriman itu berangkat semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapakah tidak dari setiap kelompok itu ada satu kelompok yang yatafaqqahu fiddin. Mereka itu bersungguh-sungguh untuk memahami agama, belajar agama. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya memberikan ancaman kepada kaum mereka kalau kaum mereka pulang kepada mereka, pulang dari jihad. Jadi ada yang sungguh-sungguh mempelajari ilmu, ada yang sungguh-sungguh menegakkan Islam dengan pedangnya. Nah, nanti yang sudah paham karena mempelajari ilmu, kalau teman-teman jihadnya sudah pulang, maka gantian menyampaikan ilmu. Karena ilmu kalau tidak dipelajari, kita tidak akan paham. Kita sibuk dengan perang, tidak pernah belajar, nggak akan paham. Dan fakta di masyarakat sekarang sangat tampak sekali, betapa banyak orang yang tidak paham.
Misalnya seorang wanita tidak paham mana dari tubuhnya ini yang merupakan aurat, sehingga dia biasa saja menampakkan bagian lengan tangannya, padahal ini adalah aurat. Padahal panggilannya adalah Ning. Ning itu anak kiai, ya, putri kiai. Tapi tidak paham bahwa tangan wanita adalah aurat. Tidak paham bahwasanya kaki wanita adalah aurat. Ini karena tidak mempelajari ilmu agama, menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu agama ini. Karena itulah para ulama mengatakan ilmu agama ini tegak dengan dua, ya. Bisinani wal bayani. Bisinan dengan senjata, yaitu mujahid fisabilillah. Wal bayan, dan dengan penjelasan, yaitu ilmu. Nah, ini tegaknya Islam dengan dua hal ini. Kalau kita hanya mementingkan masalah sinan saja, perang saja, tapi ilmu agama tidak kita penting-pentingkan, rusak agama Islam ini. Demikian juga sebaliknya. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Namanya dan nama bapaknya diperselisihkan dengan sangat banyak, tetapi pendapat yang terkenal adalah nama beliau Abdurrahman bin Sakhr. Dan beliau sebelum masuk Islam namanya adalah Abdu Syamsin, maka diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdurrahman karena tidak pantas orang itu menghamba kepada matahari, ya. Abdu Syamsin itu hambanya matahari. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Abu Hurairah menyampaikan hadis dengan kata-kata sami'tu, aku mendengar. Dan kata-kata sami'tu ini disebut oleh para ulama sebagai aqwa siyaghil ada. Kalimat untuk menyampaikan hadis yang paling kuat. Lebih kuat dari kata-kata haddatsana atau akhbarana atau an dan sebagainya. Maka ini paling kuat dari lafal-lafal periwayatan hadis yang lain. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan man ja'a masjidi hadza, siapa yang datang ke masjid saya ini, maksudnya Masjid Nabawi. Tetapi fadilah yang disebutkan dalam hadis ini tidak hanya untuk Masjid Nabawi saja. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini, beliau sedang berada di Masjid Nabawi, sebagaimana biasanya. Beliau berkumpul bersama para sahabatnya setelah salat di masjid, kemudian beliau menyampaikan hadis-hadis dari beliau. Nah, maka karena beliau berada di masjidnya, pantas kalau beliau mengatakan, siapa yang datang ke masjidku ini, ya, kata-kata ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Artinya Nabi waktu itu berada di masjid. Nah, maka fadilah hadis ini tidak khusus untuk Masjid Nabawi. Masjid apapun, kalau kita datang untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka kita mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini. Faedah berikutnya, di sini disebutkan al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, kata-kata fi sabilillah ini apabila disebutkan secara mutlak, itu biasanya adalah maksudnya perang. Al-mujahid fi sabilillah artinya orang yang berjihad di medan perang. Faedah berikutnya, orang yang datang ke masjid untuk selain itu, maka dia itu seperti orang yang melihat kepada barang milik orang lain. Artinya dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Teman kita membawa makanan misalnya, kita hanya melihat, ya, kita tidak bisa kenyang karena kita hanya melihat saja, dan kita tidak bisa memakannya karena bukan milik kita. Nah, demikian juga kalau datang ke masjid, niatannya bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk niatan-niatan dunia. Misalnya di masjid setelah pengajian itu ada yang jualan makanan-makanan yang beraneka ragam. Nah, kita datang ke masjid bukan dalam rangka untuk ikut mempelajari ilmu atau menyampaikan ilmu, tapi hanya untuk ikutan membeli sesuatu yang kita perlukan. Nah, maka itu berarti ja'a li ghairi dzalik, datang untuk selain hal tersebut. Karena itu kalau kita datang ke masjid dan di situ ada pengajian, maka hendaklah niatan asal kita ingin mendengarkan pengajian supaya kita mendapatkan fadilah dari hadis ini. Adapun niatan-niatan yang lainnya itu hanya merupakan niatan tambahan saja, bukan niatan asalnya. Baik, inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, kita baca ya.
Yang pertama, apa perbedaan masjid dan musola? Apa pahalanya sama? Masjid dan musola, perbedaannya di Indonesia, masjid itu besar, musola itu kecil. Tetapi hukumnya sebenarnya sama saja. Ya. Adapun kalau dalam istilah hadis, masjid dan musola itu perbedaannya. Masjid tempat untuk sholat yang baku, yang tidak digunakan untuk selain sholat. Adapun musola itu adalah lapangan yang digunakan untuk sholat hanya pada waktu-waktu tertentu. Ya, pada waktu sholat istisqa, pada waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka kalau ditanya masjid dan musola yang ada di Indonesia ini, kita sebut musola karena kecil, apakah pahalanya sama? Ya sama saja, karena sama-sama masjid. Kecuali kalau ada penyebab yang menyebabkan pahalanya berbeda. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Salat seseorang bersama orang lain lebih suci, maksudnya lebih utama, pahalanya lebih besar daripada salat sendiri. Salat dua orang lebih besar pahalanya daripada salat bersama satu orang. Ya, salat bersama dua orang lebih besar daripada satu orang. Wa ma kana aktsar, dan apabila jamaahnya lebih banyak, fahuwa ahabbu ilallah. Maka itu lebih disukai oleh Allah, alias lebih besar pahalanya. Nah, kalau masjid karena dia itu besar dan jamaahnya banyak, sementara musola karena dia itu kecil dan jamaahnya sedikit, maka berarti lebih besar pahalanya yang sholat di masjid karena jamaahnya banyak berdasarkan hadis ini riwayat Abu Dawud. Adapun kalau sebaliknya, ada masjid besar, tetapi isinya hanya dua orang salat jamaah. Sementara ada musola kecil yang tidak digunakan untuk Jumatan, tapi jamaahnya meludak sampai penuh, sampai akhir soft. Maka itu lebih utama yang di musola. Kenapa? Karena jamaahnya lebih banyak. Dan ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ketika saya di Garut. Ada masjid besar, sebelahnya adalah musola kecil. Ternyata di masjid besar ini kosong, tidak ada yang sholat jamaah. Terutama sholat duhur, asar, dan subuh. Ya. Paling-paling hanya dua orang, tiga orang, Masya Allah. Adapun musola kecil di sampingnya, jamaahnya banyak, lebih banyak. Allahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi tadi pertanyaan. Dua pertanyaan tadi. Baru saya jawab satu ya. Bolehkah kita baca Quran bersama-sama? Nah, baik, baca Quran bersama-sama kalau yang dimaksud itu adalah eh, satu membaca, satunya mendengarkan, maka ini namanya tadarus. Tapi kalau yang dimaksud adalah membaca bersama-sama, jadi guru membaca, kemudian murid-muridnya semuanya menirukan bersama-sama, tidak ada masalah. Tetapi hendaklah kita ketahui bahwa cara tersebut kurang bagus apabila tujuannya untuk mengajari yang pemula. Karena pemula ketika kita tidak menyimak satu persatu, itu kita tidak mengetahui mana yang sudah bisa, mana yang belum bisa. Sehingga perlu ditambahkan juga selain cara bersama-sama tadi, bersama-sama paling tujuannya untuk melancarkan, perlu ditambahkan juga cara yang lain, yaitu disimak satu persatu. Sehingga kita mengetahui mana yang sudah bisa, mana yang belum bisa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.